Kepedulian terhadap sesama bukan hanya pada akhlak yang mulia, tetapi juga bukti nyata dalam keimanan seorang muslim. Keimanan tidak cukup hanya dengan ucapan dan diyakini dalam hati, melainkan harus diwujudkan melalui sikap dan perbuatan. Salah satu bentuknya adalah dengan saling tolong-menolong, memperhatikan yang lemah, dan meringankan beban orang lain di sekitar kita. Karena itulah kepedulian sosial menjadi cahaya yang menguatkan iman dalam kehidupan sehari-hari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi zayyana an-nufusa bimakarimil akhlaq وجعلها ميزان التفاضل بين العباد والصلاة والسلام على من كان خلقه القرآن سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Yang terhormat sahabat Paislov 2026, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur pada zat yang telah menciptakan dualisme dunia, di mana tidak akan bertahan satu jika tidak ada dua. Sehingga terciptalah langit dan bumi, bulan dan bintang, lautan dan daratan, si cantik dan si buruk rupa, sehingga sempurnalah kehidupan di alam semesta ini. Kedua kalinya salawat serta salam, mudah-mudahan senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita, Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pepatah lama mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, nama saya Zumratul Ainiyah dari UPTD SMP Negeri 1 Konang, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menyampaikan pidato dengan tema peduli sosial dalam cahaya iman. Hadirin yang dirahmati Allah, Islam adalah agama yang sangat menekankan kepedulian sosial. Ibadah dalam Islam bukan hanya hubungan antara manusia dengan Allah, tetapi juga hubungan antara manusia dengan manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Surat Al-Ma'un ayat 1-3. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama, itulah orang yang menghardi anak yatim dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Ayat ini menunjukkan bahwa ukuran keimanan bukan hanya pada ucapan dan ibadah ritual, tetapi juga pada kepedulian terhadap anak yatim dan orang miskin. Artinya, seseorang tidak bisa mengaku beriman jika ia menuntun mata terhadap penderitaan orang lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai ia mencintai untuk saudaranya apa yang ia cintai untuk dirinya sendiri. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini sangat jelas, ukuran keimanan kita adalah sejauh mana kita peduli terhadap orang lain. Jika kita ingin hidup nyaman, maka kita juga harus ingin orang lain hidup nyaman. Jika kita ingin bahagia, maka kita juga harus berusaha membahagiakan orang lain. Hadirin sekalian, peduli sosial bukan sekedar rasa iba. Peduli sosial adalah tindakan nyata. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah contoh terbaik dalam hal ini. Beliau membantu fakir miskin, menyantuni anak yatim, bahkan menjenguk orang sakit tanpa membedakan agama dan status sosial. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang melepaskan satu kesusahan orang mukmin dari kesusahan dunia, maka Allah akan melepaskan satu kesusahannya pada hari kiamat. Bayangkan betapa besarnya balasan dari Allah bagi orang yang membantu meringankan beban saudaranya. Satu kesusahan yang kita ringankan di dunia diganti dengan pertolongan Allah di akhirat. Hadirin yang berbahagia, seringkali kita berpikir bahwa untuk membantu orang lain kita harus menunggu kaya.
kita merasa belum mampu. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebaik-baiknya kita adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Hadis riwayat Ahmad, Tabrani, dan Daruqutni. Hadis ini tidak mengatakan yang paling kaya atau yang paling pintar, tetapi yang paling bermanfaat. Artinya, ukuran terbaik seorang manusia di sisi Allah adalah seberapa besar manfaat bagi orang lain. Manfaat itu tidak harus besar, senyum pun bisa menjadi sedekah. Dalam hadis riwayat Tirmizi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, senyummu kepada saudaramu adalah sedekah. Betapa indahnya ajaran Islam, bahkan senyum yang tulus pun bernilai ibadah. Hadirin yang dirahmati Allah, di zaman sekarang, tantangan kita bukan hanya kemiskinan materi, tapi juga kemiskinan empati. Banyak orang sibuk dengan urusan masing-masing, banyak yang lebih peduli pada urusan pribadi dibandingkan keadaan sekitar. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan dalam hadis riwayat Tabrani, barang siapa yang tidak peduli terhadap urusan kaum muslimin, maka ia bukan bagian dari mereka. Hadis ini menjadi peringatan keras bagi kita. Jangan sampai kita menjadi pribadi yang acuh tak acuh terhadap keadaan sekitar. Jika ada tetangga kelaparan, kita tidak boleh diam. Jika ada saudara tertimpa musibah, kita tidak boleh berpaling. Jika ada ketidakadilan, kita tidak boleh berpura-pura tidak tahu, karena kepedulian adalah bagian dari iman. Hadirin sekalian, mari kita mulai peduli dari lingkungan terdekat, mulai dari keluarga, mulai dari tetangga, mulai dari teman-teman kita. Bantu orang tua tanpa diminta. Perhatikan tetangga yang sedang kesulitan. Sisihkan sebagai rezeki untuk yang membutuhkan. Tidak perlu menunggu sempurna, tidak perlu menunggu kaya. Yang terpenting adalah niat yang tulus. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 261 bahwa orang yang bersedekah di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 bulir, dan setiap bulir ada 100 biji. Artinya, satu kebaikan akan dilipat gandakan berkali-kali oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang saya hormati, peduli sosial juga mendatangkan keberkahan dalam hidup. Harta yang disedekahkan tidak akan berkurang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, harta tidak akan berkurang karena sedekah. Hadis riwayat Muslim. Secara logika mungkin terlihat berkurang, tetapi secara keberkahan justru bertambah. Allah menggantikannya dengan cara yang tidak kita sangka. Sebagai penutup, mari kita jadikan peduli sosial sebagai bagian dari ibadah kita. Jangan hanya rajin salat, tetapi juga rajin membantu. Jangan hanya pandai membaca Al-Quran, tetapi juga peka terhadap penderitaan sesama. Karena Islam bukan hanya tentang ritual, tetapi juga tentang kasih sayang dan kepedulian. Semoga kita termasuk orang-orang yang peduli, yang ringan tangan membantu, dan yang mendapatkan pertolongan Allah di dunia dan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah atas kemenangan Lomba Pidato Bahasa Arab di Pamekasan, Jawa Timur. Prestasi ini bukan hanya sekedar kebanggaan pribadi, tetapi juga bentuk amanah. Insya Allah sebagian hadiah akan saya bagikan kepada sesama sebagai bentuk kepedulian sosial dan rasa syukur kepada Allah. Semoga memberi keberkahan dan manfaat bagi banyak orang. Assalamualaikum Bu. Ini Bu ada sedikit rezeki dari prestasi saya, semoga bermanfaat ya Bu. Terima kasih ya nak, semoga dengan amal ini kamu menjadi anak yang sukses. Semoga kamu menjadi anak yang berprestasi, tambah berprestasi ya nak.
Jadikan Ramadan sebagai gerakan kepedulian sosial dari kita untuk sesama demi keberkahan bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.